siap, saya akan menunjuk sana, saudara, untuk melakukan teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, setelah kasus pembunuhan berencana Yosua, muncul kasus yang tak kalah besar. Dugaan kong kali kong, bandar judi dengan sejumlah oknum polisi. Benarkah? Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupasnya eksklusif. Saya ingin menunjukkan pada Anda, saudara, saya mendapatkan eksklusif kembali terkait dengan laporan keuangan yang dikatakan sebagai laporan keuangan konsorsium 303 alias mafia bandar judi. Di sini menyebutkan sejumlah nama, bahkan beberapa nama diantaranya adalah nama yang mendapatkan hukuman etik cerutu coklat. Coklat maksudnya polisi mungkin ya? Iya. Ini oknum ya. Cerutu coklat 21 juta rupiah, saudara. Tiket, ini disebutkan ini namanya anggota polisi ya, 95 juta, nggak tahu tiket kemana nih 95 juta. Ketika butuh uang, mereka supply. Ya. Butuh uang, mereka supply. Disebutkan di sini Mau coklat. terbang ke Jambi, sediakan pesawat. Dan ini valid menurut Anda? Data itu bukan hoax ya, saya mau sampaikan bukan hoax dulu. Apa kaitan kasus judi ini dengan kasus Sampo? Apakah Anda kenal dengan sosok yang bernama RBT, Robert Bono Susetya? Kenal namanya sih. Memang benar Pak apa yang disebutkan oleh Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso bahwa ia diduga adalah mafia bisnis? Ada benernya. Bahwa kaitan antara Kekaisaran Sambo, konsorsium 303 dengan mafia judi online, itu benar adanya, Pak? Saudara, saya berada di kawasan Gunawarman, Jakarta Selatan, dan tempat saya berdiri ini hanya berjarak sekitar 300 atau kurang dari 500 meter ke Mabes Polri. Informasi yang saya dapatkan, saudara, bahwa di Jalan Gunawarman ini adalah tempat tinggal dari orang, sosok yang disebut-sebut oleh Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso. Ia terkait dengan bandar judi online dan meminta kepolisian untuk segera mendalami dan juga memeriksanya. Sosok tersebut bernama Robert Bono Susetya atau yang sering disebut dengan istilah RBT. Memang jaraknya tidak jauh, saudara, dari rumah RBT menuju ke Mabes Polri. Dan apakah ia terkait dengan bandar judi, mafia dan sebagainya, ia sempat membantah. Tapi nanti saya akan mencoba untuk mewawancarainya. Ada dua hal yang saya ingin bertanyakan kepadanya. Benarkah ia menjadi penyokong dana pesawat jet pribadi yang ditumpangi oleh Brigjen Hendra Kurniawan dari Jakarta ke Jambi, Jambi ke Jakarta? Saudara, Kompas TV juga mendapatkan eksklusif manifest penumpang pesawat jet pribadi dengan nomor registrasi P7JAB. Saya akan tunjukkan pada Anda. Nama krunya, pilot dan juga pramugari tertera di sini. Ada pula penumpang yang tertera atas nama Hendra Kurniawan, Brigadir Jenderal Polisi ini. Lalu ada Rifaizal Samuel, Susanto Haris, ya, merupakan anggota polisi. Sigit Mukti Hanggono, ia juga merupakan anggota polisi. Iputu Edi Gita, Mika Mesalim, Agus Nurpatria, Adi Purnama, ini yang kemudian juga sudah di PTDH oleh pihak Mabes Polri karena diduga menghalangi penyidikan dari kasus Ferdi Sambo, dan juga Fernanda Riko Pratama Saputra. Ini adalah manifest yang kami dapatkan secara eksklusif. Tertera di sini adalah berangkat 11 Juli 2022, dan yang penting di sini adalah perusahaan dari pesawat ini disebutkan Asian Corporate Aviation Management. Tentu ini menjadi hal yang menarik, data yang menarik yang saya dapatkan yang kemudian bisa didalami lebih lanjut. Meskipun juga menjadi pertanyaan, saudara, ketika menggunakan jet pribadi yang 1 jam dengan harga 50 juta rupiah, maka ketika dilakukan penerbangan
dari Jakarta ke Jambi, Jambi ke Jakarta, total 2 jam. Perjalanan dari Jambi menuju ke rumah Brigadir Yosua di Sungai Bahar perlu waktu sekitar 2 jam, artinya bolak-balik 4 jam. 4 jam ditambah perjalanan pesawat udara 2 jam, 6 jam. Ketika kita kalikan 6 jam saja, ini hanya waktu perjalanan, maka muncul angka 300 juta rupiah sekali jalan. Pertanyaannya, apakah mungkin uang 300 juta ini adalah uang pribadi? Ataukah ada penyokong dananya? Kalau ada penyokong dananya untuk sekali terbang 300 juta rupiah, siapa orang tersebut? Benarkah yang disebut-sebut selama ini adalah mafia bandar judi yang terlibat dalam konsorsium 303 yang dilindungi oleh Irjen Verdi Sambo? Tentu ini menjadi pertanyaan dan sampai saat ini belum terungkap. Saya akan mencoba saudara untuk mendekati rumah yang bersangkutan untuk kemudian saya mencoba mewawancarainya. Rumahnya sebelah sana saudara, saya akan tunjukkan pada Anda, tapi tentu saya tidak akan memberitahukan nomornya karena tentu ini terkait dengan privasi. Tapi bahwa ini ada di Jalan Gunawarman yang sudah terbuka, iya. Dan saya mendapatkan visual rumahnya seperti itu. Eksklusif di Aiman, ya. Saya akan coba masuk ke dalam. Baru saja saya mampir di rumahnya saudara dan saya mendapati bahwa pagarnya tertutup rapat, tidak ada bel dan juga ada penutup pagar sehingga tidak bisa melihat apapun di bagian dalam. Tapi yang jelas saya mendapat informasi bahwa memang ini adalah rumahnya. Saya hendak mewawancari, nanti saya akan coba, saudara, saya tidak akan berhenti di sini, saya akan mencoba untuk mengirimkan pertanyaan yang bisa dijawab olehnya meskipun lewat audio. Saudara, kalau kita lihat kasus Verdi Sambo ada 3 klaster atau 3 kelompok. Ya. Yang pertama adalah kasus pembunuhan berencana. Yang kedua adalah kasus obstruction of justice. 2 kasus ini tengah ditangani. Di mana kasus pembunuhan berencana ada 3 polisi yang telah ditetapkan tersangka. Bahkan 2 diantaranya merupakan tersangka pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal adalah hukuman seumur hidup dan bahkan hukuman mati. Sementara obstruction of justice, ada 7 tersangka polisi yang ditetapkan dari kasus ini. Dan ke-7 tersangka sebagiannya telah disidang etik dan dinyatakan PPDH atau pemberhentian tidak dengan hormat. Masih ada sejumlah lain yang kemudian dilakukan proses pemeriksaan, termasuk juga secara etik. Dan yang ketiga, saudara, adalah kasus konsorsium 303 yang berkembang. Dan kasus ini hingga detik ini belum ada perkembangan apapun. Pada rapat dengan DPR beberapa waktu lalu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo berjanji akan mengusut terkait dengan konsorsium 303 Kekaisaran Sambo. Apakah betul Kaisar Sambo dan gengnya terkait dengan masalah konsorsium, demikian juga dengan cat yang lain. Jadi saat ini kami sedang melakukan pendalaman, Pak. Jadi Propam saya minta untuk melakukan pendalaman. Karena memang kemudian ini menjadi perhatian nasional, saya sudah perintahkan kepada seluruh pimpinan wilayah, Kapolres, Kapolda, Direktur, bahkan pejabat Mabes, saya minta tidak ada lagi yang namanya judi. Dan saudara, saya tidak berhenti di sini, saya akan mengupas apa yang terjadi sesungguhnya. Benarkah ada kaitan antara Sambo, jet pribadi, dan bandar judi? Ikuti Aiman eksklusif. Diduga pemakaian pesawat ini ada korelasinya dengan bandar judi 303. Itu bagian daripada materi dari tim sus ya, khususnya dari patrol. Saudara, saya sudah bersama dengan Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso, Bung STS. Terima kasih Bung STS. Tapi sebelum saya berbincang dengan Bung STS, saya ingin menunjukkan pada Anda, saudara, saya mendapatkan eksklusif kembali terkait dengan laporan keuangan yang dikatakan sebagai laporan keuangan konsorsium 303 alias mafia bandar judi.
saya mendapatkan dari Bung STS. Terima kasih. Iya, saya berikan tuh, saya dapat juga. Iya, saya akan konfirmasi soal ini. Di sini menyebutkan sejumlah nama, bahkan beberapa nama diantaranya adalah nama yang mendapatkan hukuman etik, mulai dari patsus, penempatan khusus, hingga beberapa yang lain, saudara. Saya ingin membacakan sedikit tanpa menyebut nama tentu ya. Iya. Jadi ini dalam ribuan ya, artinya kalau Dalam disebut ribuan. 100 ribu ada 100 juta, 100 betul ya? juta, ya. Di sini ada beberapa yang menurut saya luar biasa nih. Cerutu coklat, coklat maksudnya polisi mungkin ya? Iya. Ini oknum ya. Cerutu coklat 21 juta rupiah, saudara. Saya ingin membacakan sedikit tanpa menyebut nama tentu ya. Iya. Jadi ini dalam ribuan ya, artinya kalau Dalam disebut ribuan. 100 ribu ada 100 juta, 100 betul ya? juta, ya. Di sini ada beberapa yang menurut saya luar biasa nih. Cerutu coklat, coklat maksudnya polisi mungkin ya? Iya. Ini oknum ya. Cerutu coklat 21 juta rupiah, saudara. Lalu kemudian ada minuman coklat. Ya, coklat maksudnya polisi, nggak tahu minuman apa. Coklat. Iya. Bukan kopi coklat ya. Betul, 37 juta lebih. Iya. Luar biasa untuk minuman dan cerutu itu 50 juta rupiah. Ya, coklat tuh mungkin Menunjuk pada polisi. ya. Polisi, yang oknum coklat, polisi. ya. Oke, baik. Tiket, ini disebutkan ini namanya anggota polisi ya, 95 juta, nggak tahu tiket kemana nih 95 juta. Bantuan Waka, wakil kepala, Europe, 560 juta. Iya. Bantuan ke USA, 210 juta. Ini terkait dengan operasional sepertinya. Karena Iya. disebutkan Ada satu tim ke sana. satu tim dari Iya. Mabes Polri ini ya. Iya. Kalau disebutkan ini ada bagiannya. Kemudian juga Wadir Waka, ini nggak tahu nih untuk apa, tapi 492 juta ya. Kemudian ada juga yang 248 juta. Jadi satu bulan, Oktober itu 21 miliar lebih, bulan November 24 miliar rupiah lebih. Iya. Jadi rata-rata dana konsorsium ini yang diberikan kepada oknum kepolisian itu 20 miliar lebih satu bulan. Iya, dibagi untuk semua, banyak kegiatan lah. Dari mana Anda bisa mendapatkan ini dan Anda mengatakan bahwa ini adalah data yang valid? Data valid atau tidak, kebenarannya itu kan harus didalami oleh Polri, Ya. ya. Bagaimana cara mendalami oleh Polri? Ada waktu yang disebut, ada satuan atau satuan kerja ataupun pribadi. Yang satu itu sedang melakukan kegiatan juga disebut di sini, Betul, kan? betul. Ya, ke Amerika, ya. Bulan apa itu? Ada Ya. kesatuan disebut. Ya, kalau mereka serius, mereka pasti punya catatan adanya tim yang keluar negeri. Iya, bahkan ada Intel juga, Iya. ada Kalau ini mungkin Intel susah ini ya. Karena nggak tahu ya tingkat apa ini. Tingkat apa ya? jumlahnya 100 juta. Iya. Dari mana Anda bisa meyakinkan bahwa ini adalah laporan keuangan konsorsium Judi 303 di bawah Kekaisaran Sambo, betul? Jadi ada nama yang disebut di sana J ya. J itu ada dalam struktur konsorsium 303 ya. J ini swasta ya? J swasta. Oke. Ya. Apa kaitannya J dengan ini? Dia kan bagian daripada konsorsium itu. Ya, J. Dari mana Anda bisa mengatakan itu? Bahkan saya mendapat nama diduga kuat JHL ini, ya JHL ya, saya panjangin sekarang Oke. ya. Itu yang membayar sewa pesawat Brigadir Jenderal Jenderal Polisi Hendra ke Jambi. T7JAB. Iya, saya dapat informasi itu. Jadi ya. bukan RBT, bukan Robert Bono Suset ya? Robert Bono sudah membantah, klarifikasi itu harus kita terima ya. Ya. Karena saya juga tidak dapat punya data tambahan lagi. Oke. Oleh karena itu, saya dapat informasi klarifikasi dari sumber itu yang bayar JHL. Apa ya. kaitan JHL dengan RBT? Saya belum tahu ya. Oh, tapi JHL adalah Bagian daripada konsorsium 303. RBT juga apakah bagian dari konsorsium 303? Tahun 2020 disebut oleh Ketua Netapane ya bahwa
RBT diduga melakukan praktek operator judi juga. 2020. 2020 itu ada. Tapi ini masih dugaan, tentu harus ada penyelidikan, Iya, termasuk betul. juga JHL tadi. Yang saya ingin tanyakan bahwa dari mana kemudian pesawat itu, Anda katakan tadi bahwa itu dibiayai oleh konsorsium 303. Apakah Anda punya kwitansi, Anda punya bukti yang lain, dan lain sebagainya? Yang diterima oleh IPW berbagai macam informasi ya. Informasi ada yang informasi sifatnya bukan data, Ya. tetapi dalam bentuk keterangan. Dan ternyata keterangan itu kan terklarifikasi. Baik oleh pengamat yang dalam bidangnya, pengamat penerbangan, yang dikatakan bahwa T7JAB hari itu melayani ada Jambi, Jakarta. Betul. Jakarta, Dan saya Jambi. punya manifestnya soal itu, ada eksklusif. manifestnya ya. Jadi begini, dalam sistem penegakan hukum kita, menjadi penting penegak hukum menjadi serius mendalami informasi supaya kami tidak jadi berantem nih antara misalnya IPW dengan RBT. RBT kan merasa tercemarkan, ya. Tapi harus ingat loh, IPW hanya mengutip penjelasan Kamarudin. Ya. Tapi Anda menyebutkan juga di sana bahwa RBT diduga adalah bagian dari mafia judi. Iya, kalau itu disebut 2020. Apakah masih tidak? Polisi harus menyelidiki dong. Anda menilai bahwa harusnya dengan terbukanya data ini, polisi mudah untuk mengusut ini? Iya dong. Janji Pak Kapolri di Komisi 3 dengan Kompas, dengan BDM menyatakan juga. Apakah betul ada konsorsium? Saya sudah perintahkan untuk itu diusut tuntas. Memang banyak yang sekarang sedang lari ke luar negeri kan begitu. Lari ke luar negeri. Iya, tapi saya sudah minta usut sampai ke atas. Begitu didapatkan nama, red notice atau cekal, dan kemudian dari situ kita ungkap apakah ada anggota yang terlibat atau tidak. Jadi ketika itu ada, kami IPW semangat dong menyuplai data itu. Karena belum dipanggil, kita suplai di publik supaya kerja intelijen mereka juga menangkap informasi yang beredar di publik, memproses, memverifikasi. Ya. Kalau saya sebutkan ada 3 klaster di kasus Sambo ini. Yang pertama adalah kasus pembunuhannya sudah berjalan. Penanganannya, lalu kemudian obstruction of justice terus berjalan. Yang konsorsium 303 dan diduga melibatkan uang miliaran, bahkan ratusan miliar rupiah, bahkan triliunan. Betul? 155 triliun. Yang kemudian diselewengkan atau kemudian dijadikan uang pengamanan, Anda sempat mengatakan 30-40%. Artinya sekitar 50 triliun per tahun. Beredar. Lihatin, sudah saya buktikan. Kalau 50 triliun per tahun artinya satu malam bisa puluhan miliar. Iya. Ini pengeluaran yang tercatat ini kan baru satu sumber nih ya. Belum lagi pencatatan lain. Oleh Jadi karena ketika butuh uang, mereka supply. Ya. Butuh uang, mereka supply. Disebutkan di sini mau coklat. terbang ke Jambi, sediakan pesawat. Oke. Ini baru Oktober dan November 2021. Belum dibuka yang lain. Belum sebelumnya. Dan ini valid menurut Anda? Menurut saya data itu bukan hoax ya. Saya mau sampaikan bukan hoax dulu. Validitasnya ya harus kita dalami oleh polisi. Apa kaitan kasus judi ini dengan kasus Sambo? IPW melansir ya pertama kali bahwa diduga Satgasus yang diketahui Sambo itu melindungi praktek judi online. 2 hari kemudian muncul skema tersebut. Skema terbuka lengkap dengan data. Perlahan-lahan terbuka data ini, penyewaan pesawat. Jadi ada korelasinya bahwa kasus matinya Brigadir Yosua di tangan Ferdy Sambo itu membukakan kotak Pandora. Dan siapa yang membukakan? Polisi sendiri yang dari dalam. Maksudnya? Ada polisi sendiri yang membocorkan informasi ini. Ya. Artinya apa? Artinya mereka juga di dalam ingin ada pembenahan. Masih banyak polisi yang baik? Iya. Walaupun ada juga mengatakan, oh itu dari dari kompetitor, dari kelompok yang berbeda yang punya kepentingan yang mau bisa saja benar, ya. Persaingan itu terjadi. Kan saya sudah sampaikan, kenapa Nyonya Putri tidak ditahan, kenapa cerita tentang pelecehan masih ada. Itu adalah bargaining. Yang diminta oleh Sambo kepada penyidik? Iya, kepada pimpinan Polri atau kepada penyidik. Kenapa Anda bisa mengatakan itu? Ini kan bisa jadi harus ditahan kok. Tudingan serius ini? Iya bukan tudingan, ini adalah analisis ya. Analisis berbasis apa? Normatif. Apa normatifnya? Berdasarkan ketentuan KUHAP, syarat objektif penahanan sudah ada. Kalau dikatakan itu hak subjektif penyidik untuk tidak menahan. Apa itu? Kemanusiaan. Dibantah lagi oleh kami. Cerita tentang pelecehan itu
adalah satu sikap tidak kooperatif. Tidak mungkin ada pelecehan. Tidak ada mungkin tidak ada pelecehan. Oke. Karena dia sedang membangun basis pembelaan di persidangan nanti. Sambo punya juga kartu truf sebagai polisinya polisi untuk membuka. Saya hari-hari ini ada yang beredar tuh. Ya, terkait dengan kabar eskrim Iya. Ya, ada yang menyerang balik maksudnya. Iya. Ya, kan saya sudah sampaikan jauh-jauh hari. Saya juga Ini mendapatkan akan itu. ada serangan balik. Ya. Bagi para penyidik. Iya. Oke. Ya. Dari pihak Sambo maksudnya? Betul. Ada kelompok-kelompok di dalam yang bertarung pada posisi puncak nih. Jenderal-jenderal. Jenderal-jenderal nih. Kabar eskrim melawan kelompok Sambo. Bisa saja seperti itu. Untuk apa kemudian meminta agar Putri Chandrawati tidak ditahan? Apakah hanya karena alasan Ferdy Sambo yang ini istrinya, tolong dijaga? Iya. Dan Itu juga saya nanti itu khawatir. bisa menjadi hal yang meringankan ketika ada pelecehan, Pelecehan ada adalah asusila. betul. Memang alasan pelecehan itu alasan satu-satunya yang Iya. bisa digunakan saat ini. Untuk meringankan hukuman dan juga tidak ancaman ditahan. hukuman mati. Betul, itu bakal dicoret. Iya. Ya penyidik masuk angin juga dong. Bisa jadi. Maybe yes, maybe not. Ya. Karena penyidik bisa katakan itu hak subjektif kami. Prof Muradi sempat mengatakan bahwa ada kakak asuh Sambo yang kemudian membantu ini. Termasuk diantaranya adalah mantan Jenderal Bintang 4. Ini yang saya belum cukup mendalami ya. Walaupun saya mengetahui ada disebut mantan Jenderal Bintang 4, mantan Kapolri ya. Kalau saya melihat dalam kaitan hubungan pekerjaan, waktu zaman Pak Tito, ketua Satgasusnya adalah Pak Idam Aziz, Sambo adalah sekretarisnya. Ketika Pak Idam Aziz menjadi Kapolri, Sambo ketua Satgasus sampai sekarang. Tapi apakah maksudnya kakak asuh yang dimaksudkan adalah itu? Bisa jadi. Tapi kan bayangan Dan apa yang dilakukan Purnawirawan juga kan nggak bisa ngapa-ngapain juga. tapi pengaruh saya rasa ada ya. Gimana caranya? Dalam kaitan pekerjaan dia pernah juga memberikan satu dukungan promosi, ya kan ini balas budi dong. Tapi ketika kemudian Sambonya seperti ini dan kakak asuh Bukan sudah Purnawirawan kan tidak ada hal yang bisa dilakukan. Ya tapi kan dia juga bukan hanya kepada Sambo, kepada polisi lain yang sekarang bertugas balas kan, budi. iya kan, mengingatkan hubungan yang baik kan itu sesuatu yang baik ya. ya. Kalau dia sudah pensiun, boleh-boleh saja dia kemudian meminta supaya adik asuhnya jangan diberatin lah. Itu saya rasa boleh. Dan ini terus akan bekerja mereka sampai ke pengadilan nanti betul, untuk ya. mempengaruhi hakim misalnya dan jaksa. Iya, tentu dong. Bahkan saya mendengar informasi ada upaya memilih hakim. Upaya memilih hakim? Iya, yang bisa menerima pembelaan. Meringankan hukumannya? Iya. Kita kembali ke soal judi online. Ini kasus yang mudah, di depan mata sudah ada data, apa yang bisa Anda sampaikan? Yang pertama harus disampaikan Pak Kapolri, apakah sudah dibentuk tim penyelidikan? Siapa ketua tim penyelidikan? Harus disampaikan kepada publik ya. Apakah Pak Kapolri telah memberikan satu surat perintah ya, penyelidikan kepada siapa? Disampaikan kami telah membentuk tim penyelidikan untuk dugaan konsorsium 303 yang dilindungi. Menurut saya Pak Kapolri harus membentuk tim khusus. Tidak cukup hanya di Tidak propam. cukup. Baik. Ya, ini bisa mati suri kalau begitu. Tentu ini menjadi hal yang terus harus dikawal oleh kita semua, termasuk juga IPW, juga ada pengacara Brigadir Yosua, dan juga publik termasuk wartawan. Baik, terima kasih Ketua Indonesia Police Watch, Bung Sugeng Teguh Santoso. Bung STS, terima kasih atas informasinya. Terima kasih Sehat selalu. Mas Aiman. Tidak benar sama sekali, Mbak. Kenal, berteman saja karena waktu itu udah beliau masih BKAKBP ya. Sekitar 7-8 tahun yang lalu ada semacam ada teman-teman ngumpul gathering, ketemu kenalan gitu. Saya dengan Pak Ferdy sangat kenal. Hubungannya cukup baik, sudah cukup lama lah kenal beliau. Tapi sudah tidak kontak lagi, tidak bertemu lagi sekitar 2 tahun lah. Saya tidak pernah judi, bagaimana judi online, yang ngerti saya, mohon maaf. Lagi masih mikir-mikir dulu deh, karena saya pikir apa ada gunanya
ya nanti akan terungkapkan lebih baik dan lebih elegan. Diduga pemakaian pesawat ini ada korelasinya dengan bandar judi 303. Itu bagian daripada materi dari tim sus ya, khususnya dari patrol. Kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang diduga diotaki Verdi Sambo dan menyeret puluhan polisi terus mengungkap tabir tersembunyi. Dimulai dari tersangka obstruction of justice atau upaya menghapus jejak pembunuhan Yosua. Mantan Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo, mantan Karopaminal di Propam Polri, Brigjen Hendra Kurniawan, 5 anggota polisi lainnya yang juga berasal dari divisi Propam Polri, yakni Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cak Putranto, dan AKP Irfan Widianto telah ditetapkan sebagai tersangka. Sejumlah tersangka ini didapati menggunakan jet pribadi dari Jakarta ke Jambi. Coba bayangkan Bapak duduk di diri Bapak, sentenya anak Bapak di situ. Kalau dikebumikan, dibalikan aja dulu. Perjanjian. Penggunaan pesawat inilah yang kemudian menimbulkan masalah baru dalam kasus Sambo. Diduga ada hubungan antara Bandar Judi Konsorsium 303 dengan penggunaan jet pribadi oleh polisi. Konsorsium 303 sebelumnya kerap disebut-sebut sebagai kerajaan Sambo yang melindungi sejumlah kegiatan ilegal di antaranya judi. Diduga pemakaian pesawat ini ada korelasinya dengan bandar judi 303. Nama pengusaha diantaranya Robert Bono Susatya atau akrab disapa RBT muncul ke permukaan. Di tahun 2020, IPW memberikan informasi adanya praktek judi di Jalan Gunawarman, ya, waktu itu 2002. Karena itu kami mengambil informasi itu. Kemudian kita juga melakukan riset media. Ada pernyataan Kamarudin bahwa Brigadir Jenderal Polisi Hendra Kurniawan menggunakan private jet dikaitkan dengan nama RBT. Ini adalah informasi yang harus didalami untuk berangkat mengungkap karena kaitannya dengan kasus FS ini. Jadi judi online itu yang diduga membiayai sewa pesawat itu. Bagaimana tindak lanjut polisi terhadap temuan ini? Itu bagian daripada materi dari tim sus ya, khususnya dari patrol. Sejauh mana kebenaran konsorsium 303 oknum polisi yang disebut melindungi kegiatan ilegal termasuk judi? Benarkah konsorsium ini melibatkan banyak oknum polisi? Aiman menelusurinya eksklusif. Saudara, saya mendatangi seorang polisi senior. Ia lama berkarir di Bareskrim Polri. Dan saat ini ia menjadi penasihat ahli Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Ia adalah Inspektur Jenderal Polisi Arianto Sutadi. Pak Arianto, sehat selalu. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Arianto, Iya. Anda purnawirawan tahun 2009 ya? Ya, 2009. itu. Banyak berkarir di Bareskrim Polri. Anda pernah menjadi Direktur Tindak Pidana Umum, Direktur Narkoba, Tindak Pidana Tertentu di Bareskrim Polri. Dengan posisi waktu itu adalah Brigadir Jenderal Polisi. Terakhir Anda adalah Inspektur Jenderal Polisi, Bintang 2. Saya ingin tanya,
Apakah Anda kenal dengan sosok yang bernama RBT, Robert Bono Susetya? Kenal namanya sih. Anda kenal? Iya. Jadi lingkup Mabes Polri itu memang dari dulu sudah mengenal dia? Saya tahu nama Pak Robert itu ketika waktu itu dia sebagai pengusaha batu bara, tapi daerah Sumatera sana. Tapi waktu itu masih kecil-kecilan. Tahun berapa itu, Pak? Ya, waktu saya di Dirpidum. 2001. 2001, lama sekali. Iya, makanya. Lama sekali. Kok bisa kenal dari mana, Pak? Nah, karena dia kan pengusaha batu bara ya, waktu Iya. itu. Terus kemudian ya kita kalau menangani kasus-kasus itu kan ya denger-denger lah gitu. Saya kenal dengan stafnya, teman saya di Surabaya, kemudian kebetulan dia di sini kerja sama dia gitu, jadi saya tahu. Dan bukan hanya Bapak, pada waktu itu juga jenderal-jenderal yang lain juga mungkin kenal yang bersangkutan. Kalau waktu itu saya kira enggak ya, waktu saya di zaman saya dulu Iya. kenal itu ya, karena waktu itu Pak Robert itu nggak begitu terkenal banget seperti yang belakang ini disebut-sebut itu. Tapi memang benar Pak, apa yang disebutkan oleh Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso bahwa ia diduga adalah mafia dari bisnis-bisnis tertentu, termasuk judi online. Ada benarnya? Ada benarnya? Ada benarnya. Kenapa Pak? Kalau judi online saya dengar kurang lebih 5 tahun yang lalu ini. Baru mulai itu kan gitu-gitu. Yang saya tahu kan waktu itu kan ada juga saudara saya yang kena itu judi online gitu ya, ketangkep kemudian diperiksa-periksa, kemudian ya susah lah gitu, tapi akhirnya kan juga tidak terus dan sebagainya. Tidak terus? Iya, disitulah jadi saya menduga di situ, wah ini kalau judi online ini jadi makanan empuk bagi polisi untuk yang menindak itu. Ini kejadian 5 tahun lalu? 5 tahun yang lalu. Apa kaitannya dengan mafia bandar judi dengan kasusnya dia itu? Kasus ini kan pasti terjadi banyak. Iya, betul. Saya lihat di online kan masih banyak kali terjadi. Yang ditangkap juga banyak, iya, tapi yang bebas dan tidak diproses hukum juga banyak. Dan banyak yang tidak diproses. Kan. Disitulah mungkin Bapak menyimpulkan bahwa mafia judi online itu ya, ada. Ada. Makanya saya bilang itu IPW ngomong gitu, ada. Kita nggak bisa nutup kemungkinan, wong di sosmed juga sudah ada. Kan? Dan Bapak tadi mengatakan mungkin saja bahwa RBT itu, Robert Bono Susetya, merupakan mafia bandar judi online. Saya yakin bahwa Bapak adalah seorang polisi, Bapak tidak akan sembarangan untuk mengatakan seperti itu. Dengar-dengarnya kan kayak gitu, Mas. EPW kan menyebar itu ya, menyebar cat kayak gitu ya. Saya pikir kalau saya melihat cat gitu ya ada benernya lah. Gitu. Memang di dalam masyarakat sehari-harian kan kita juga bisa melihat kan. Iya. Dan memang ada satu hal kejanggalan ketika kemudian namanya disebutkan, maka seharusnya yang bersangkutan bisa melakukan proses hukum. Katakanlah pencemaran nama baik dan lain sebagainya, klarifikasi. Tapi kalau itu tidak dilakukan, maka tentu menjadi sebuah... kayaknya bener kan gitu kan. Betul, masyarakat akan berpikir, jangan-jangan benar kan begitu. Tapi tentu ini menjadi proses penyelidikan polisi. Saya tidak ingin menjauhi penyelidikan polisi. Tapi saya ingin tanyakan Pak, bahwa kaitan antara Kekaisaran Sambo, Konsorsium 303, dengan mafia judi online, itu benar adanya dong? Mungkin ada benarnya, mungkin juga tidak. Gitu. Kenapa Bapak katakan mungkin ada benarnya? Karena kan selama ini data primer permulaan sudah ada, gitu kan. Tapi kemudian kan belum ada klarifikasi daripada polisi sendiri. Yang ngomong bahwa itu cat itu hoax atau apa, tapi kan nggak bisa memberikan klarifikasi bahwa tidak ada buktinya ini gitu. Saya terkejut juga bahwa seorang polisi senior menduga bahwa mafia judi online itu ada dan terkait berkelindan dengan Kekaisaran Sambo. Mungkin saja itu terjadi, mungkin Pak. Mungkin terjadi. Karena tentu Pak Arianto tidak akan sembarangan untuk berbicara tanpa ada bukti yang kemudian melingkupi. Dan Pak Arianto sekarang secara struktural itu resmi penasihat ahli Kapolri, betul Pak ya? Dan ini pernyataan eksklusif di Aiman sudah disampaikan oleh Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Arianto Sutandi. Kalau sudah disebutkan oleh PPATK bahwa ada uang 155 triliun, ini uang luar biasa besar Pak. Dan ada dugaan bahwa dana pengamanan dalam tanda kutip ketika ada oknum polisi, saya katakan oknum ya, yang kemudian mau bermain di situ, maka dana pengamanannya sekitar 30-40%. Yang berarti, which is adalah 50 triliun rupiah setiap tahun. Masuk akal Pak? Ya, saya gini ya, saya ingin menyampaikan teori saya yang saya dulu saya ciptakan sendiri sejak saya pangkat Barada. Bapak sempat Barada, lalu masuk Akpol ya, luar biasa nih. Gitu. Jadi saya bisa melihat kehidupan polisi itu ya. Iya. Bukan polisi aja, ini penegakan hukum lah. Betul. Yang namanya penyakit masyarakat, molimo itu ya. Iya. Maling, main judi, kemudian madat itu apa tuh? Obat, narkoba. Terus apa lagi? Maksiat, pelacuran gitu ya. Itu tidak mungkin bisa terjadi, Pak, tanpa sepengetahuan dari aparat yang ada di lokasi itu. Oke, aparat keamanan ya? Ya pokoknya aparat lah. Entah, kalau dulu dari kan ada sipil, Pemda, ada Oda Koramil, ada ini gitu. Dan itu berkelindan pasti? Iya, jadi karena yang namanya praktek kayak gitu tuh Pak, tidak akan mungkin berjalan kalau tidak dibiarkan oleh aparat yang ada gitu. Jadi makin marak itu ada berarti makin dalam lah apa itu
kelindahannya antara aparat dengan para pelakunya itu yang terjadi itu, Pak. Saya senang sekali kemudian berbincang dengan Bapak karena apa yang kemudian selama ini diendus-enduskan oleh masyarakat, Bapak sampaikan dengan terbuka dan jujur. Ini luar biasa. Penasihat ahli Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit penalarannya kayak Prabowo. gitu aja gitu. Karena memang itu sudah kelihatan nyata di mata masyarakat kan gitu. Tapi kan selama ini kan seakan-akan tidak ada itu, tapi tidak bisa membuktikan bahwa tidak adanya dan atau adanya kan gitu. Kalau saya tanyakan optimisme Bapak, apakah ini akan terungkap tuntas atau tidak karena berkelindan dengan oknum-oknum yang mungkin saja sudah disebut dan mungkin saja yang belum disebut di lingkup kepolisian. Oknum ya Pak? Tuntas apa tidaknya itu tergantung daripada sekarang tekad daripada polisi semua, Pak. Ini momennya? Iya, ini momen terbaik menurut saya. Dengan adanya Pak Sambo itu kan blessing in disguise kan. Bapak mengatakan bahkan ini blessing in disguise, berkah ini? Gitu. Ini berkah bagi saya, karena itu merubah polisi itu, kalau enggak pakai revolusi ya Pak, ya, susah. Selama polisi itu sistemnya kayak gini gitu ya, artinya polisi tidak diawasi oleh suatu kekuatan yang besar untuk meredam ataupun mengendalikan diskresi kepolisian dan kewenangan itu praktek penyimpangan itu pasti akan terus terjadi. Dan ini sudah Bapak sampaikan semua ke Pak Kapolri, dan Pak Kapolri punya komitmen yang sama. Kita akan sampaikan ini momen terbaik untuk perbaikan polisi kan gitu kan. Makanya jangan dikasih toleransi lah, siapapun yang terlibat ditindak dengan hukum. Terima kasih. Pak Arianto, semoga Tuhan memberikan kesehatan selalu pada Bapak untuk bisa memberikan semangat kepada institusi yang sama-sama dicintai ini Pak ya. Terima kasih Pak. Selamat siang, sehat selalu. Terima kasih. Saudara, salah satu yang memiliki informasi terkait dengan mafia bandar judi adalah pengacara keluarga Brigadir Yosua, yakni Kamarudin Simanjuntak. Dan saya sudah bersama saat ini. Bung Kamarudin, sehat selalu. Sehat, puji Tuhan. Lagi di Medan, Sumatera Utara ini menjalankan tugas. Oke, saya ingin bertanya, Anda sempat kemudian viral di media sosial mengatakan bahwa masyarakat harus siap-siap karena akan ada anti klimaks, keluarga Brigadir Yosua memaafkan, dan semuanya akan selesai di pengadilan dengan kasus Verdi Sambo yang mungkin tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Betul demikian? Jadi saya tidak mengatakan keluarga memaafkan, tetapi ayah daripada Brigadir J merasa sudah lelah, sehingga dia mengatakan sudah cukuplah, yang sudah jalan aja lah, kuasa yang lain nggak usah dijalankan lagi, karena saya kan mendapatkan surat kuasa kan ada 5 surat kuasa pidana, 1 perdata, perbuatan melawan hukum. Ternyata baru kita laporkan tindak pidana pembunuhan terencana, junta pembunuhan, sama pasal 317 mengenai persangkaan dan atau laporan atau pengaduan palsu. Nah, mereka sudah merasa lelah, tapi mereka dalam arti ayah daripada almarhum Brigadir J. Kalau ibunya semangat, tante-tantenya, kakak adiknya semua semangat ya. Dan ini kan bukan delik aduan, artinya dimaafkan atau tidak, itu tetap jalan karena kasusnya sekarang diambil alih oleh jaksa untuk penuntutan dan kemudian melanjut ke pengadilan, gitu ya. Baik. Dari situ saya ingin beralih ke Sambo, jet pribadi, dan bandar judi. Ketiganya punya keterkaitan? Betul, jadi yang merusak citra dan martabat institusi kepolisian itu adalah para mafia-mafia yang mereka itu berdasarkan laporan intelijen terus rajin menyetor kepada pimpinan-pimpinan aparatur kita, sehingga akibatnya mereka bergaya hidup hedonis, hanya mau melayani laporan mafia-mafia, sedangkan apabila masyarakat biasa yang menjadi korban tidak lagi ditangani dengan baik. Tapi begini Bang, Abang kan orang hukum ya. Arti Abang mengatakan ini harusnya sih nggak sembarangan. Kalau nanti misalnya dimintai pertanggungjawaban, kan nggak bisa. Saya mendapatkan dari laporan intelijen. Dari mana Abang punya data? Dari mana Abang punya bukti? Baik. Karena ini tudingan yang serius. Bahkan sudah menyebut nama misalnya Robert Bono Setia, RBT, betul ya? Jadi begini, informasi itu kan informasi intelijen, di mana ada beberapa intelijen yang melaporkan. Jadi bukan cuma 1-2, ada beberapa teman saya, karena saya kan manusia bergaul ya. Kemudian informasi intelijen itu kita verifikasi, lalu kita konfirmasi kepada pejabat yang berwenang mengenai bos-bos judi-judi atau mafia-mafia ini. Ini kan memang nyata, setiap hari biasanya kita dapat iklan untuk bermain judi atau ditawarkan media sosial, betul. Beberapa slot. Tetapi begitu saya hajar itu para mafia-mafia judi itu, sekarang sudah berhenti sementara kan gitu. Nah, harapan kita berhenti selamanya kan begitu. Termasuk juga
prostitusi online itu kan. Tapi begitu. apa kaitannya dengan kasus kemudian- Sambo dengan jet pribadi yang Anda katakan jet pribadi itu dibiayai oleh seorang mafia bandar judi dan dikuatkan saya oleh kan- IPW katakan bahwa itu adalah Robert Bono Susetya dan sejumlah nama lain seperti Yoga Susilo dan sebagainya. Saya akan melakukan investigasi ke Jambi dan ke beberapa tempat. Ada teman-teman saya, baik yang di kepolisian maupun yang bekerja di seputaran bandara, memberikan informasi intelijen bahwa yang bersangkutan Brigadir Jenderal Polisi itu naik jet pribadi. Hendra Kurniawan, Nah, kemudian saya juga membaca hasil investigasi daripada Irsus atau apa itu Ya, yang Inspektorat memeriksa. Saya juga dapat bocorannya. Misalnya saya telah membaca kesimpulannya dari teman saya dalam tanda petik berpangkat BJP kan begitu ya, yang bertugas di instansi lain. Jadi ketika ada beberapa yang mensuplai informasi dan informasi itu secara substansi sama walaupun redaksi berbeda, tentu kan mengandung kebenaran. Dari mana kemudian Anda bisa menginformasikan bahwa jet pribadi itu dibayari oleh seorang atau beberapa orang mafia bandar judi online? Kalau ke bandar judi online itu saya belum dapat bukti pembayarannya, tetapi berdasarkan laporan intelijen bahwa bandar judi online ada di belakang mereka itu aja. Termasuk membiayai pesawat jet pribadi T7JAB. Nah, itulah tugas daripada PPATK. Kenapa saya minta kepada Presiden, ayo dong Pak Presiden, libatkan PPATK, libatkan penyidik Angkatan Darat, Laut, dan Udara supaya terang benderang. Tetapi kan Presiden kan tidak mau kan gitu. Oke, sesungguhnya kalau mau dibongkar kasus ini mudah menurut Anda? Kalau saya jadi penyidiknya setengah hari selesai. Oke, terima kasih. Bung Kamarudin Simanjuntak, pengacara dari keluarga Brigadir Yosua yang juga ikut mengawal kasus ini. Tentu ini menjadi hal yang menarik untuk terus dicermati karena sebentar lagi akan masuk ke persidangan ya. Ini momen yang tepat, bersihkan semuanya. Biar justisia ruat kalum. Tegakkan keadilan walaupun langit runtuh. Terima kasih Bung Kamarudin Simanjuntak atas informasi. Selamat siang, sehat selalu. Saudara, dana 155 triliun temuan PPATK terkait judi online bukanlah uang kaleng-kaleng. Ada bau amis di dalamnya, apalagi terkuak kasus demi kasus baru dari Verdi Sambo. Sesungguhnya tak sulit untuk mendalami karena aliran uang sudah terpetakan jelas oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Akankah ini terbongkar tuntas? Menarik terus dicermati. Saya Aiman Wicaksono. Salam.